Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tupai Tech. Kami seluruh tim Tupai Tech mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bila dalam menyampaikan review konten terkait dengan ulasan analisa, ada yang menyinggung perkataan kami, ada yang menyinggung kurang berkenan tingkah laku perbuatan, kami dengan kerendahan hati memohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini kita akan review terkait VGA asal Tanjung Pinang, Biostar RX 580, tapi ini kita udah downgrade ke 570. Ini kita mulai naik itu kurang lebih di jam 14 ya. Jam 14 dia mulai hashing. Di sini turun naik. Kenapa ini settingannya kenapa begini gitu ya. Nah, ini settingannya setelah teliti dan dicoba sana coba sini ya, ketemulah nilai ini. Apa sebab nilai ini gitu ya. Nah, pada saat kita naikin memory clocknya di 1750, dia bisa hashing kurang lebih 5 menit apa 10 menit lah. 10 menit, nggak lama dia hang ya, nggak lama dia hang. Nah, kondisi hangnya itu mesti hard reset, dalam artian nggak bisa dari sini ya. Kalau ini kan bisa nih, contoh misalnya kayak gini, saya mau restart yang ini ya, yang isi 2 nih, yang 4 GB. Saya tinggal centrangin menu action, saya bisa reset, bisa matiin, bisa reboot, bisa reload. Sembari di setting, biasa saya pause dulu, selesai pause baru saya resume supaya dia nggak hashing. Nah, kondisi hang dia mesti hard reset sampai berapa kali ketemulah ini. Nah, apa sebab nih? Ini saya cerita sedikit, ada kaitannya dengan jawabannya mungkin agak sama dengan VGA Nitro yang kemarin pagi itu kita upgrade ke 8 GB. Dia Nitro Plus 580, 4 GB memori LPDA. Nah, bronya kasih tahu kalau VGA-nya itu nggak bisa disetting lebih dari 1800 saja udah nggak bisa lah, kurang lebih. Padahal awal-awalnya bisa gitu ya. Nah, akhirnya dia nanya-nanya udah lama. Saya informasiin aja yang gampang-gampang, bro. Kamu siapin aja VRAM-nya, nanti kalau udah ada informasi saya bantu pasang, kena ongkos jasa pasang. Berapa hari yang lalu dia WA, seminggu yang lalu kalau nggak salah ya, Mas, memori saya udah datang. Saya tanya belinya apa, saya beli Samsung, coba fotoin ya. Dia fotoin, kirim, oke. Ada berapa VGA-nya? Kalau banyak ya kita aturin hari Senin, saya bilang. Tapi kalau cuma satu nggak apa-apa deh, hari Sabtu pagi. Nah, cuma satu, akhirnya kita putusin di hari Senin. Dia datang, kita cek, saya tanya kondisinya, dia kasih gambaran kalau VGA-nya itu memorinya udah nggak bisa lebih dari 1800. Nah, ini jawaban ini mirip-mirip ya. Apakah karakter VGA yang memori LPDA sebelum mati dia kasih isyarat ya gitu ya. Mungkin karakter memori beda-beda. Jadi untuk bro yang ada di Tanjung Pinang, saran saya ya,
saran saya ini pakai aja dulu sampai bronya pesen memori 8 GB ya. Ini kita ganti, kita upgrade aja ya, percuma kalau kita pakai 4 GB lagi, beli aja yang 8 GB. Nah, bronya cari misalnya di, kita lihat di AliExpress ya. Sekarang kita mau pakainya apa? Pakainya Micron ya. Nah, Micron D9 VVR kalau untuk AMD. Karena harga VGA lagi murah, memori juga kelihatannya murah ya. Nah, ini juga nih. Kalau kita lihat nih 8 biji 1 juta nih. Ini 8 biji 1 juta. Ada D9 VVR. Nah, bronya yang itu dia pakainya ini ya. Nah, ini nih. Pakainya ini dia. Bukan nih FC, jangan ya, jangan pakainya yang FB ya. Ini pakai yang FB ya, jangan yang FC ya. Kalau mau beli ingat ya, jangan yang FC, belinya yang FB, belinya yang FB AC25 atau beli yang ini ya, mirip-mirip ya harganya. Kalau yang D9 TCB ini dipakai buat Nvidia biasanya. Saya belum pernah nguji D9 TCB ini pindahin ke AMD ya, karena ini mirip nih, D9 TCB sama D9 VVR ini mirip ya, mirip ini. Mereka apakah bisa digabung-gabung gitu ya, tapi biasanya sih kalau ada yang pengen coba-coba ya coba ya, nanti kalau berhasil kasih tahu, bagi-bagi. Tapi saya belum pernah nyampur ya. Kalau D9 TCB ini kebanyakan dipakai di Nvidia. Beberapa seri kayak Nvidia Galax saya pernah ketemu dia pakainya ini D9 VVR. Saya nggak tahu apakah pernah diservis diganti sama D9 VVR, tapi yang jelas mereka ini kayak satu family lah. D9 TCB sama D9. Kalau diukur kaki-kakinya tuh nilai-nilainya mirip-mirip mereka. Apakah bisa digabung-gabung apa enggak ya, saya belum uji coba. Nah, ini D9 SXD. Kalau untuk mining jangan beli ya. Kalau untuk game mungkin nggak apa-apa lah, tapi kalau untuk mining jangan. Agan beli yang ini aja nih kalau AMD. Yang ini, yang D9 VVR. Nah, untuk bro sambil nunggu ini kan biasa kalau kita pakai yang murah ya, pengirimannya bisa 1 bulan 3 minggu ya, tergantung ya. Jadi untuk bro yang di Tanjung Pinang, kondisinya nikmatin aja dulu settingan ini ya, settingan ini nikmatin sambil nunggu nanti VRAM-nya datang. Nah, kita coba ganti baru kita setting ya. Ini kondisinya kalau dia dites di server sampai 2000 hasilnya pas. Memory clock saya set core clock atau engine clock saya setel di 1150, memorinya 2000 ya. Di T-server itu hasilnya pas. Tapi kenapa dipakai mining dia nggak mau hang ya. Nah, ini ada tahapan-tahapan yang kita bisa tes. Misalnya T-server lolos, setelah itu kita uji di mining ya. Intinya gini bro, intinya mungkin karakter untuk jenis memori yang Elpida ini tanda-tanda dia mau rusak. Nah, apa sebab dia rusak saya nggak paham, karena bro yang pakai dari baru, karena bro yang pakai yang kontrol lihat apa kendalanya sewaktu dia dipakai mining. Kondisi waktu datang debuan ya, VGA pada umumnya dipakai mining lah ya. Saya nggak usah ceritain, tapi intinya nih barang ini udah kejadian dia nggak mau lebih dari 1750, dia stabil di 1650 ya. Kalau bronya tetap masih mau ini VGA pakai mining, pakai aja sambil bronya order. Begitu nanti dia kalau lihat di sini ya, bentar ya, maaf ya, lihat GPU Edge-nya 46, GPU ASIC 51, kondisinya masih bagus ya, maksudnya kondisinya nggak yang ekstrim, suhunya panas. Jadi metode yang kita bisa praktekin, kita uji di VGA asal Tanjung Pinang Biostar ini,
salah satunya adalah ganti VRAM. Kalau tanggung 4 GB, naikin aja langsung ke 8 GB ya. Jadi saran saya bronya order aja. Boleh pakai yang ini, yang 80325 EB HC25, boleh pakai ini D9 VVR. Mana bro yang mau coba, serah, bebas. Jadi solusi untuk yang Biostar, pakai aja dulu, nikmatin adanya, yang penting stabil, nggak banyak restart, dia bisa. Nah, tadinya saya sempat berpikir software mininya, tadinya kan pakai Timred tuh baik buat AMD, jadi saya rekomendasi pakai Timred. Nah, gitunya saya tancap Biostar loh, kok jadi banyak sering offline, mati sendiri, hang gitu ya. Saya cabut, jalan punyanya bro Firman, lancar sendiri ya, gak ada bersoal tuh. Oke, saya siapa tahu ya Biostar bermasalah di Timred gitu. Ini mah itu aja perkiraan aja, tapi harusnya universal ya. Nah, saya coba ganti softwarenya pakai ini, saya pakein G-Miner ya. Saya pakein G-Miner, ternyata sama aja tuh, Biostarnya bermasalah ya. Yang ini nih, sorry, maaf, ini yang AMD Biostar, ini AMD Biostarnya bermasalah, sama hang juga. Nah, untuk yang power color nggak ada masalah, jalan terus dia ya, jalan terus. Malah ini pakai G-Miner dia hasilnya lebih tinggi dikit ya, 3051. Kemarin pakai Timred pakai 3038 apa 3033, beda-beda dikit. Nah, yang penting stabil lah, hasil segitu nggak ngaruh. Nah, yang penting dia bisa running bagus ya, bisa nyesain kerja. Kalau dikasih kerja dia dapat share receipt ya, share receipt istilahnya. Berarti dia selesaiin tugas dengan baik, bukan share reject. Kalau share reject ya percuma ya, buang-buang listrik. Jadi untuk bro, nah ini dia dapat GPU 1 share receipt ya. GPU 1 itu ini, GPU 1 share receipt. Jadi untuk bro yang di Tanjung Pinang, analisa saya seperti itu. Untuk yang upgrade VRAM, karena memang kondisinya beliau datang udah agak sore malam ya, ada dengan keluarga mungkin, nggak enak menunggu lama-lama. Saya juga mau ngerekam buat liput, nggak enak. Tapi intinya kalau nanti bermasalah dia pasti informasi ya. Kita udah tes event, benchmark, tes di server ya, normal display. Jadi untuk yang upgrade, finishingnya nggak sempat ke record, tapi banyak kok yang bakal upgrade ya. Nggak, terkadang memang saya keep silent untuk yang upgrade, agak khawatir nanti pabrikan marah ya, kok kamu akal-akalin gitu. Tapi ya moga-moga sih nggak bersoal ya, karena VGA nya udah dibeli ya. Saya memang kalau terkait hal-hal yang, soalnya nanti gini, itu kan backplate segala macem, barcode, tulisannya 4 GB ya, isi dalemannya udah jadi 8 GB gitu. Tapi mudah-mudahan lah ya, yang beberapa customer juga ada yang upgrade. Memang saya nggak blow up ya terkait dengan upgrade. Oke, bro yang ada di Tanjung Pinang itu VGA-nya solusinya sambil nunggu bronya beli VRAM. Ini jalanin aja, nanti Senin mungkin Senin apa Selasa, Senin lah ya, udah nggak enak lama nih. Yang punya bro Sigit juga anteng, suhunya baik, 45 48,
Jadi untuk yang bro Sigit, bro apa namanya, bro Tanjung Pinang, bro Sufi, bisa dikirim ya Senin sama VG lain lah, VG lain nanti sekalian ya kita kondisiin kirim. Mudah-mudahan udah nggak balik lagi ya bro ya, biar awet di sana di tempat baru kondisinya. Bro yang di Tanjung Pinang dia kirim 2, satu yang Biostar, satu lagi itu 3060 L akhir 12 GB, mereknya Inno3 ya, mereknya Inno3. Jadi modelnya begini. Nah, kalau kita lihat ya, ini dia modelnya begini, Inno3D. Ini PCB-nya kecil ya. Jadi bronya informasi kadang di tag kadang enggak ya, kadang di tag kadang enggak. Nah, saya tes dia di tag tapi memorinya nggak kebaca, nggak bisa baca BIOS. Ini BIOSnya di sini, karena BIOSnya dekat kapasitornya saya cabut ya biar lebih aman ya BIOSnya. Jadi saya ada screenshot ya, saya ada screenshot. Kita coba lihat. Jadi yang Inno3D itu dia kondisinya chipnya dia pakai GA106 LH ya, memori size nya 0, GPU clocknya 0 ya, 00 nih semua. Nah, kondisinya seperti ini. Terus saya kondisiin ngelihat dia punya BIOS. Nah, BIOS juga nggak bisa nge-read, tapi BIOSnya saya angkat. Ini IC BIOSnya saya angkat. Kita pakein alat ini ya, kita baca ya, nah BIOS yang dibaca dari VGA besar, size nya 2 mega 2 mega 048 kilobyte ya. Sementara BIOS yang kita ambil dari Tech Power Up itu dia bulat pas 2 mega. Nah, saya seneng nih ketemu yang problem pasti ini ya kan gitu ya. Ini kan aneh nih. Berarti bro yang di sana itu dia ada kotak-atik BIOS, itulah kurang lebihnya. Karena nilainya beda. 2048 ini 2 pas ya, 2 kilo pas. Nah, kondisi seperti ini ada harapan karena ketemu yang aneh ya. Jadi kita modif lah ceritanya, bukan dimodif. BIOSnya itu kita baca pakai alat ini. Terus kita iris dong ya, backup dulu, saya ambil, habis itu saya iris, saya masukin BIOS yang baru download dari Tech Power Up yang nilainya 2 mega ya, masukin ke sini. Selesai baru kita pasang lagi di sini ya, kapasitornya saya jumper di belakang. Terus saya standar ya, kita cek ke kita cek pakai Windows karena di Mac dia nggak detect, program Mac-nya belum support mungkin untuk chip GA106 ya, mungkin. Jadi dia nggak bisa
dia lama gitu, ngeheng lama, ke detect memang ada video cut di situ, tapi lama gitu ngeheng. Akhirnya saya putusin, saya cek di Windows, ketemulah kurang lebih seperti ini ya, ketemulah seperti ini. Nah, kondisi seperti ini ya, kondisi seperti ini biasanya ini gejala-gejala problem di VRAM, karena kita nggak bisa pakai match yang mana yang problem gitu ya. Jadi ini kerja manual. Nah, cuman yang bermasalahnya kadang detect, kadang enggak, kadang masuk power V-core, kadang nggak masuk power V-core. Jadi dia itu sebab dia nggak detect, kadang enggak. Nah, itu apakah sebab dari mana? Apakah sebab dari penyebab ini dari chip ya, dari chip atau dari VRAM? Kan yang jadi bersoal itu. Karena kita nggak bisa pakai T-server, pakai match, kerja manual ya, mesti diangkat, dilihat, cek secara fisik mana yang curiga, coba kita ganti, kan gitu. Tapi kalau nggak ada yang curiga, gimana cara ngeceknya? Ya dikasih tes di luar dikasih tegangan 1,3 karena ini DDR6. Nah, agak khawatir kalau problemnya ini bukan dari VRAM, tapi dari chip ya, karena ada dua memori juga, memori BIOS juga dia nggak bisa nge-link, nggak bisa di-read itu. Tapi diukur ya, kita ukur, misalnya kita uji di kita uji di kaki 8 ini VCC, ini pinnya pin VCC, jadi nilai yang masuk itu 1,8. Nah, kita uji, kita kan bukan penasaran ya, kita pengen tahu dia bener nggak itu, dari kenapa BIOSnya nggak bisa sampai kebaca, apa sebab, apakah VCC nya ada, nggak masuk nggak tegangannya, kan gitu ya. Nah, sekarang kita uji. Sebelumnya saya udah ukur tegangannya masuk ya, tegangannya masuk. Di sini ya, pin yang ini ya, nomor 8 ya. Kita uji di pin nomor 8. Ya, 1,8 masuk. Berarti kenapa? Karena BIOS ini dipakein alat CH431, dia bisa di-erase, bisa read, bisa write, bisa protectnya dihilangin, segala macam hal dia bisa, kondisinya normal gitu ya. Jadi bukan problem dari IC BIOS jarang banget problem, jarang. Metode yang kita bisa coba di VGA 3060 Inno 3D ini, karena dia kadang masuk power V-core, kadang enggak, itu sebab dia kadang detect, kadang enggak ya. Nah, saya memang agak curiga di sini nih, 2 ini kelihatan dia ya, kayak ada betitik ini kelihatan ya. Ini saya cabut dulu biar nggak ada soal.
kelihatan sih ini bukan bertitik sih, kayak warnanya ada tuh ya. Ini ya, satu bekas kepanasan, terus satunya lagi di mana, sini. Nah ini nih ya. Nah ini satu lagi ya. Ya, saya agak curiga di situ. Jadi kalau kita pastiin dia pakainya seri, bentar kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Dia pakainya SIC 653A ya. Dia pakainya SIC 653A. Coba kita sekarang lihat. SIC 653A. Ini 32 yang lama. Nah ini ada. Beda. Coba kita lihat dulu, benar nggak? Bener ya, SIC 653A. Seatnya kita belum ketemu. Karena ini baru ya, mungkin belum di-upload ya. Kalau SIC 645 nya dia 60 ampere. Air Power Smart Power Stick komplit ya. Jadi untuk yang VGA 3060 LA Hair Inno 3D, karena memang kondisinya dia kadang di tag, kadang enggak. Jadi kita pastiin dulu ya, block power lah ya. Kita pastiin dulu di block power. Nah, kalau saya ada curiga di sini dua nih.
Ini karena kayaknya ada titik di sini. Dia lebih putih kayaknya ya, lebih putih gitu. Nah, ini barang gua. Karena bronya nih make dia full 170 watt ya. Saran saya dengan kondisi fisik yang seperti ini ya, VGA terlalu simple ya, terlalu simple. Jangan full, jangan pakai full. Di power limit lah 130, 140 gitu ya. Biar dia ada nafasnya, nggak megap-megap. Dalam artian gitunya full, bila power supply Anda bermasalah, ya ini MOSFET-nya kerjanya jadi liwat ya. Atau gini, kalau Anda pakai dual PSU ya, kalau Anda pakai dual PSU, jangan pernah punya pikiran PSU 1 kasih buat racer gitu ya. PSU satunya lagi kasih buat power 8 pin. Jadi kalau instalasi pakai dual PSU, satu VGA ambil dia riser dan power 8 pinnya di power supply yang sama. Jangan Anda ambil riser dari power supply lain, atas dari power supply lain, walaupun di dalam satu mobo. Karena apa? Karena dual PSU yang Anda bikin tuh switch-nya hanya cuman trigger buat supaya mereka nyala ya, buat komunikasi powernya dari mana, mereka nggak punya rangkaian tambahan. Jadi tolong ini diperhatiin supaya PGA Anda nggak banyak bermasalah. Karena ini biasanya miner ya, mungkin yang instalasi kurang ini kali. Bukannya ini ya, tapi ini berdasarkan uji coba dan pengalaman kami lah ya. Kita coba sampai berapa PSU gitu ya, paling bagus tuh 2. Jadi satu mobo, karena kita paksa 13, VGA nya memang yang berat-berat tuh ya, 1080 Ti. Saya terakhir pakai 1080 Ti hajar 250 watt itu di 12 VGA. Saya pakai 2 power supply. Yang main saya pakai 2200 server edition, yang slave-nya saya pakai yang 2000. Jadi bagi 2, 66. 6 pertama saya ambil dari power supply A, 6 kedua saya ambil dari power supply B. Jadi jangan pernah berpikiran kalau riser kan kecil, kasih aja power supply yang kecil. Jangan pernah. Enggak begitu mereka cara kerjanya. Jadi kalau riser ambil dari power supply 1, power atas wajib power supply 1. Jangan ini ambil power supply B, atas ambil dari power supply A, walaupun di satu mobo. Kalau enggak nanti bersoal terus, nanti Anda punya rig pasti masalah terus. Mungkin itu ya sebabnya ya. Ini coba deh, bro yang ada di Tanjung Pinang, pelajari dulu ya instalasinya. Kalau enggak kesian nih VGA. Sekarang VGA 3060 harga tinggal 7 juta. Beliau beli kemarin buat 13-an. Beliau kondisinya beli Singapura atau beli di luar negeri. Warantinya agak susah klaim. Kalau kondisi baru gini beli Indonesia, saya bisa bantu lah. Bisa bantu bawa ke distributornya ya. Karena memang kondisinya masih waranti, masih anyar ya, masih anyar. Ya, jadi ini nanti kemungkinan kita coba dulu ya, ganti dulu yang ini ya, supaya apa? Supaya ini core-nya ini bisa stabil. Enggak dia kadang mau di-tag, kadang enggak, ya. Ini yang jadi PR dulu, beresin powernya. Power harus sempurna. Kalau powernya sempurna, analisa berikutnya itu lebih gampang gitu. Jadi bro, ini saya nggak buka dulu VRAM-nya. Kita coba order dulu ya. Kita coba order dulu yang tadi SIC 635A. Ya, kita coba order dulu supaya ini pasti di sini manteng nih. Apapun ceritanya, mau disimpan, mau besok dinyalain, mau apapun lah kondisinya, buka pasang, diukur, dia tetap harus masuk apapun ceritanya. Nggak boleh kadang ada, kadang nggak ada, nggak boleh seperti itu.
Jadi untuk bro yang di Tanjung Pinang ini kondisinya kita order dulu ini supaya ketahuan nanti problemnya itu blok yang mana. Kalau memang bersoal di power ya kita beresin dulu. Setelah powernya stabil, apapun ceritanya dia masuk tegangan, gitu ya. Mau ceritanya dia masuk tegangan. Nah setelahnya baru nanti di sistem apa sebab dia nggak mau detect memori kan gitu. Tegangan ada, kok dia nggak mau mengenalin diri, gitu ya. Untuk yang VGA VGA 3060 Inno 3D nya yang di Tanjung Pinang ini ya, kita order dulu nih. Saya curiga di sini 2 ya, kita ganti dulu, pastiin ya supaya tegangannya tuh enggak, dia benar-benar apapun kejadiannya dikasih power riser, power 8 pin dia muncul, nggak boleh hilang, nggak boleh kadang masuk kadang enggak gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Sementara yang yang dari bro yang di Tanjung Pinang 2 3060 sama yang Biostar udah ada solusinya ya, kurang lebih seperti itu nanti yang kita bisa kerjakan. Kita lanjut. Mungkin agannya nggak kali ya di sini power color yang Bro Erwin ada, tapi power color yang palsu yang gigabyte nggak ada ya. Nah memang punya Bro Adit tiba-tiba dia mati ya, hari berapa, 12 jam atau 13 jam dia mati. Nah, kita cek. Nah, setelah dicek kita lihat dulu nggak mati. Ini ya, ini yang punya Bro Adit. Ke Vicornya dia keluar cuma 0,2, kadang keluar kadang enggak. Ke yang lainnya juga gitu, kadang keluar kadang enggak ya. Nah setelah saya lihat nih, kita coba lihat ya, kita lihat PWM-nya ya. Nih PWM-nya dia bukan pakai yang IOR 3567, dia pakainya UP 9505P ya. Nah sementara BIOS yang dia pakai itu BIOS power color. Kebanyakan power color itu PWM-nya IOR 35. Ini ada juga gigabyte. Kita lihat ya, ini gigabyte juga. Ya, ini gigabyte juga, tapi dia PWM-nya sama kayak power color. Pakainya IR ya istilahnya ya. Ini ada, saya suka IOR IR 3567 ya. Nah, ini mungkin BIOSnya kurang kompatibel ya bro ya. Saya nggak tahu bronya pakai ini BIOS berapa lama ya, tapi kondisinya nggak layak ya, nggak layak kita pertahanin BIOSnya, karena memang kondisinya secara fisik antara yang bro punya ini 4 GB, kalau ini yang 8 GB ya, yang IOR ini memang kayaknya ada 2 ya dia ya. Ada dua tipe ya. Nah, tipe yang ini dia pakainya yang UP 9505P ya, sama dengan MSI. MSI dia pakainya ini UP 9505P. Jadi tiap PWM kan ya fungsinya sama, tapi ada karakter tersendiri yang mungkin IOR IR karakternya begini, UP dia karakternya begini gitu ya. Jadi kalau bisa ya ini nanti saya coba uji dulu dia problem di mana, karena memang mungkin pada saat disetel ketemu kebaca di sistemnya Simple Meaning 54 watt ya. Apakah karena memang salah ini kondisinya? Ya Bro Adit ini nanti perlu dianalisa problemnya di mana ya. Problemnya di mana kita coba cek lagi. BIOS mungkin saya simpen BIOSnya Bro Adit. Suatu Anda mau coba lagi monggo. Tapi sementara saya uji dulu pakai BIOSnya dia ya.
pakai BIOSnya dia. Nah, jadi untuk yang punya Bro Adit yang BIOS Power Color untuk VGA yang gigabyte, nah ini kondisinya nggak nyampe 1 hari, berapa jam ya, lupa saya berapa jam. Nah, soalnya pas bangun saya lihat udah mati ya, dia nggak detect. Kita coba pakai yang ori dulu ya, yang maksudnya yang bawaan dia. Nanti bronya mau balikin lagi ke BIOS aslinya, BIOS yang bawaan dia ini ya, saya udah simpen BIOSnya, nanti bronya bisa coba ya, dicoba lagi. Tapi yang jelas ini mesti ada dulu nih bagian core atau bagian power nih. Nah, jadi di V-core, jadi di sini ini keluar, di CIA keluar, di AUX keluar, di VRAM 1,5 keluar, yang lain keluar. Cuma di sini nih kadang mau kadang enggak gitu ya, bersoalnya di situ. Jadi untuk Bro Adit, nah sabar, ini kita uji lagi ya, kita analisa lagi. Kita lanjut ya ke pengecekan VGA berikutnya. Ini 10 70 apa digital alien ya, apa nih, 1070. Dia kondisinya apa, kipas muter, no display. Nah di sini ini 1 volt keluar, ini kalau kita ukur 1 volt keluar, di sini 5 volt keluar, ini pembangkitnya. Di sini di VRAM 1,5 keluar, di V-core keluar ya. Nah, 5 volt 1,8 semua keluar, hadir. Jadi gini, karena kondisinya kita harus cek jalur, karena kan kondisinya ini VGA udah lumayan lama. Nah, jadi ini ada saya cek jalur dalam artian gini, kita mastiin sebelum di mat, karena ini pakai Nvidia, pakai mat. Nah, ini pembangkit yang untuk 5 voltnya. Saya perhatiin di sini masih banyak yang timahnya pada hitam-hitam. Nah, jadi ini habis di record. Jadi saya pastiin dulu jalur supaya apa? Supaya nanti gitunya di tes mat, kita yakin bahwasannya problemnya itu bukan dari jalur. Kita analisanya begitu supaya nanti nggak salah ya. Ini jalur yang ada di, karena kondisinya kayak mirip-mirip gejala VRAM ya, kita cek jalur yang ada di seputaran VRAM ya. Nah, ini sebelah sini udah jalurnya udah oke ya, udah oke. Ini juga sebelahnya, ini juga udah oke ya, walaupun ini ada miring dikit tapi ini timahnya nempel ya. Nah, timahnya nempel. Ini juga jalurnya. Jadi supaya nanti kita informasi ke yang punya juga enggak, kalau dia niat mau beli VRAM gitu ya, dia niat mau beli VRAM, dipasang VRAM taunya nggak nyala kan jadi bersoal. Apa sebab kok jadi teknisi kok ngeceknya begini gitu ya. Nah, jadi kita pastiin dulu jalur. Jadi bro, di sini ini IC yang 1 voltnya oke, keluar semua tegangan hadir. Semua tegangan hadir, tapi yang jadi bermasalah dia nggak mau display. Nah, kondisi-kondisi seperti itu, power oke semua, kita bisa cek, pakai mat. Nah, ini saya ada foto dia punya hasil mat. Nah, ini testing JP
104. Nah, kita coba lihat ya chipnya benar nggak GP104. Kita lihat ya, chipnya GP104. Kondisinya RD ini read ya, dia nggak berhasil ngebaca segini banyak ya, semuanya rata-rata. Ini WR ini write, dia nulis, ini baca, ini nulis. Nah, nulis juga dia gagal. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kita cek masnya butuh yang ini D9 TCB. Nah, ini ada dia jual satu paket ya, 82.900, anggaplah sejuta ya. Nah, coba kalau emasnya mau coba ya, bronya nanti kalau misalnya mau coba, ini ya, ini ada 8, ini ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu dia pakai memorinya. Nah, kalau kita lihat dia pakai memorinya yang ini D9 TCB. Nah, kita lihat ya, D9 TCB. Nah, ini memorinya Micron. Nah, mirip-mirip sama D9 PVR, tapi kalau di Nvidia dia makainya D9 TCB. Jadi kondisinya yang selama ini yang selalu diuji kebanyakan AMD ya. AMD problem VRAM mau diganti satu set ya. Untuk yang Nvidia banyak yang nggak berani ya, takut khawatir bukan dari VRAM tapi dari chip gitu ya. Nah, jadi saya nggak tahu bronya, tapi yang jelas jalur kita udah perbaiki, setelahnya baru kita mat. Dalam artian jalur diperbaiki ini ya, yang kelihatan korosi udah kita rapihin, yang hilang kita udah pasang lagi gitu. Nah, secara kelistrikan semua hadir tegangan gitu ya bro. Jadi ini memang ya adanya begini ya, wajar ya. VGA mungkin 1070 juga usianya udah menuju 4 tahunan ya, 3 tahun lebih menuju 4 tahun ya, wajar ya kalau memang kondisinya harus, apalagi dipakai mining ya. Pakai mining kita nggak tahu sebelumnya gimana. Jadi untuk yang VGA 1070 punya bro yang di Jakarta, hasil matnya kurang lebih ini ya bro. Ini hasil matnya. Terserah bronya kalau mau lanjut order sendiri aja biar lebih murah, nanti saya kena jasa ongkos pasang. Monggo silahkan. Kalau bronya mau informasi aja, kalau mau dikirim balik karena biayanya nggak murah. Kondisi sekarang juga VGA juga nggak gitu mahal ya, udah pada turun ya. 30, kita lihat di Tokopedia misalnya ya. Kita lihat 3060. Itu udah di 7 jutaan ya. Udah nggak mahal ya. Apakah ini nanti bisa turun lagi? Kemungkinan masih bisa ya, tergantung ya. Kalau ETH-nya full post, nggak bisa mining, banjir nanti. Banyak orang yang mungkin yang tadinya mining masih dapatnya gede, sekarang dapatnya lebih kecil, males mining, akhirnya banyak yang jual ya. Hukum pasar, EGA barang supply banyak, permintaan sedikit ya, harganya jatuh ya. Jadi kondisinya coba bronya pikir-pikir dulu seperti apa ya, nanti kasih informasi.
kalau memang mau dibalikin nggak masalah, nanti kita balikin. Tapi yang jelas kita berusaha supaya hasil match-nya maksimal, dalam artian terkadang jalur putus juga dia bisa begini nih, jalur putus, komponen hilang di bagian tiram ya, nah dia bisa begini. Nah keluaran dari chip berapa, keluaran dari chip dia nggak short ya. Terkadang kalau keluaran dari chip short, di sini read sama write dia nilainya sama banyak ya, itu biasanya kalau 0 dia nilainya sama banyak. Apa ini dia problemnya di bagian read ya, bagian read. Untuk reviewnya sementara ini dulu, kalau kepanjangan nanti nguploadnya lama, suka gagal, kegedean filenya, nanti kita pecah-pecah. Ada VGA yang punya Bro Arif juga, itu yang tadinya artefak problem, terus kita ganti lagi, sekarang udah normal, udah dites. Ada review yang VGA yang lain juga, kita bikin di sesi berikutnya ya. Saya udahi. Untuk bro yang puasa, selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadahnya diterima. Saya udahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.